dosen penguji UKIN yang saya hormati, perkenalkan saya Muhammad Khalid SPDI, guru fikih di MI Mathalatul Huda 02 Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPIG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran fikih di kelas 5 dengan materi pokok pengertian sedekah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara Tholaqul Ilmi di MI Mathalatul Huda 02 Damarwulan. Mudah-mudahan perjumpaan kita pagi ini membawa manfaat. Apa yang kita pelajari pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma Amin. Mari kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Masih semangat ya. Saya absen dulu. Masuk semua? Ada yang tidak masuk? Oh, Vino. Kenapa Vino? Sakit. Ya, kita doakan semoga lekas sembuh. Ya. Abda Assegaf, Ahmad Sauki Hamizah, Hakim Alvin Nur. Oh iya, sakit ya. Muhammad Ainun Mujib, hadir. Muhammad Azza Amin, Muhammad Iqbal Zakaria. Ya, terima kasih. Ini yang absen hari ini tidak hadir adalah Alvin Nur. Semoga lekas sembuh. Amin Allahumma Amin. Masih ingat materi yang kemarin? Masih. Tentang apa? Pengertian sedekah. Pengertian sedekah ya. Nah, untuk kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi tentang sedekah, rukun, syarat dan lain sebagainya ya. Nah, semangat ya tentang sedekah. Sebelum kita mempelajari tentang sedekah, tujuan pembelajaran kita pagi ini, yaitu yang pertama, setelah membaca materi tentang sedekah, siswa mampu menganalisis bentuk-bentuk sedekah dengan tepat tanpa bantuan guru. Nanti ada sedekah wajib, sedekah haram, sedekah sunnah dan hibah. Siswa mampu menyebutkan tata cara sedekah dengan benar tanpa bimbingan guru. Nah, sedekah itu tidak boleh sembarangan orang. Kamu kasih orang kaya, kamu kasih sedekah tidak salah saran. Siswa mampu mengkomunikasikan bentuk-bentuk sedekah
dengan benar tanpa bantuan guru. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah, nah itu diantaranya ada 3 poin. Kita lanjutkan. Diantaranya apa itu sedekah? Masih ingat apa itu sedekah? Masih. Mohon ada yang mau menjawab apa pengertian sedekah? Coba Fida, jawab pengertian sedekah itu apa? Sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau badan dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah. Memberi bantuan pada orang lain tapi tidak berharap apa-apa. Nah, contohnya ya Pak, kamu memberi bantuan pada Azza tapi berharap ben dipuja, itu bukan mengharap ridho Allah. Ben ketok keren, itu juga tidak mengharap ridho Allah. Biarane sangar sapa Ivan itu wong dermawan, Ivan itu wong sugih, yaitu tidak dapat pahala. Lihat diantaranya pengertian sedekah. Bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya tentang dalil sedekah. Sedekah itu ada dalilnya, ada anjurannya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah. Jadi tidak hanya sebatas perintah orang, sebatas perintah ulama, tapi di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah itu ayat 264 itu disebutkan tentang sedekah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Nah, diantaranya itu ya, ketika kamu sedekah, tidak usah kamu balabir. Aku ingin bersedekah, mana? Aku ingin bersedekah 10.000. Saya tak sedekahi 10.000 ya sangke. Itu tidak usah disebutkan ya. Ini nanti namanya simbol rasa ujub. Ujub itu apa? Pamer. Nah, ini dianggap orang ahli ibadah. Pamer, ini dipuja. Selanjutnya dari hadis Rasulullah, yaitu sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Orang yang sering bersedekah, hari ini Senin bersedekah ya, Senin bersedekah, tapi sudah dipraktekkan Senin bersedekah belum? Nanti belum. Nanti ada kotak kalau masih uangnya ya, nanti bersedekah. Program kita MI Magung Senin bersedekah. Itu adalah dalil tentang sedekah. Di dalam Al-Quran dianjurkan, di dalam hadis Rasulullah juga dianjurkan mengenai sedekah. Dalam melaksanakan sedekah itu ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, tadi sudah dijelaskan. Nah sekarang Okta bacakan hadis tentang sedekah yang keras. Terima kasih. Itu tentang hadis tentang sedekah. Sudah dibacakan teman kita Okta. Hukum sedekah. Tadi dalam Al-Quran diaturkan dalam sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan.
oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat penting, namun begitu sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukum wajib. Jadi hukumnya sunnah muakkad, tapi bisa berubah menjadi wajib. Seperti halnya zakat fitrah, itu tentang hukum sedekah. Nah, kita lanjutkan hukum-hukum atau macam-macam hukum-hukum sedekah. Rukun sedekah, ada rukun sedekah ya yang harus dilakukan orang yang bersedekah. Di sini ada 3 poin. Pertama, orang yang memberi sedekah. Orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Duit-duit sing dieno, punya barang yang diberikan, itu syarat pertama. Yang kedua, barang atau lainnya yang diberikan, ya, punya barang yang diberikan. Terakhir adalah ijab dan qabul. Ada ucapan, oh, ini ada rezeki, saya sedekahkan untuk kamu ya Kak. Ini ada rezeki, nah, yang saya berikan kamu ya. Kayak kemarin tidak hanya diam terus dino ya. Nah, tidak seperti itu. Ada ucapan ijab qabul, yang menerima juga mengucapkan terima kasih pada umumnya. Ketika diberi sesuatu orang lain mengucapkan terima kasih. Itu rukun sedekah. Masih semangat? Masih. Ya, alhamdulillah. Sekarang macam-macam sedekah. Nah, kemarin tadi sedekah hukumnya sunnah muakkad. Ya, di sini dirinci lagi. Pertama adalah sedekah wajib. Sedekah itu ada yang wajib, yaitu seperti fidyah. Fidyah tahu ya? Ganti orang yang tidak puasa, orang yang sudah lansia itu ganti fidyah. Terus mahar. Ketika nikah itu harus ada maharnya. Kalau tidak ada maharnya tidak sah. Dan kafarat, denda. Selanjutnya sedekah haram. Mana sedekah sing haram tidak diperbolehkan, yaitu dilarang. Contoh barang najis. Kamu bersedekah mempunyai barang najis, ya, itu diharamkan. Mungkin yang punya pernah dengar minuman kamu sedekahkan berikan kancamu, itu tidak boleh, malah berdosa. Ketiga, sedekah sunnah, yaitu sedekah yang mendapat pahala. Contoh wakaf. Kalian punya harta, bersedekah untuk masjid, untuk madrasah, orang yang tidak mampu, yatim piatu, itu sunnah. Terus sedekah yang terakhir mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak. Contoh hadiah dan hibah. Hadiah, mungkin temanmu event ulang tahun, mbok kasih hadiah itu boleh, mbok ucapkan selamat tok juga boleh. Orang mbok payu apa-apa ya boleh. Itu yang tentang hadiah, jadi tidak wajib. Dapat dipahami? Iya, terima kasih. Bentuk sedekah. Sedekah itu tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa barang. Di antaranya sedekah harta, duit, kasih ke orang yatim, itu bentuk harta. Yang kedua sedekah lisan. Kamu mengajari orang mengaji, itu juga sedekah. Kamu bertemu Ivan, senyum, itu juga sedekah. Nah, itu diantaranya. Ketiga sedekah perbuatan, melakukan kebaikan, membantu orang dengan tenaga, itu juga sedekah. Sedekah pikiran. Nah, seperti tadi orang yang pintar mengajari yang bodoh, mengajar itu juga pakai pikiran. Terakhir sedekah tenaga, pakai tenaga, ongkol, membantu ketika ada banjir, kamu menyingkirkan barang duri di jalan, batu di tengah jalan, itu termasuk juga sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya berupa barang, bisa dengan lisan, tenaga, dan lain sebagainya. Senyum pada orang lain itu juga sedekah. Tapi kalau senyum ya bukan sedekah, ya. Tata cara memberi sedekah. Sedekah itu tidak sembarangan orang ambil bayi ya. Ya, ini pas konco plek mbok sedekah ini betina. Tidak. Nah, pertama yang paling dekat, keluarga terdekat. Mungkin kita punya keluarga sing ora mampu, sing miskin, itu perlu dibantu, disedekahi. Nah, setelah itu saudara terdekat. Saudara punya saudara ya, ponakan, dan lain sebagainya. Terus anak yatim. Ada
ada pasti di sekitar kalian anak yatim. Kalian pernah bersedekah dengan anak yatim? Tidak pernah? Ganggu, berbuli malah biasa. Punya lagi? Boten ya. Nah, terus tetangga dekat dan jauh. Kalian pasti punya tetangga yang tidak mampu, yang lemah ekonominya. Nah, itu perlu dibantu, diberi sedekah. Terus sahabat atau teman, mungkin dari kelas ini ada yang kurang mampu mungkin ya, tapi mampu semua ya, mampu semua buat sekolah. Nah, itu perlu dibantu sedekahi. Kan kalau tiap hari orang di pulpen, dia disinai, ya kan. Itu orang di buku ya buku, ya ki. Itu termasuk bagian dari sedekah. Ini sakit. Ini orang yang dalam perjalanan, kekurangan sanggup dan lain sebagainya, itu perlu diberi sedekah. Paham ya? Paham. Ketika sudah bersedekah, jangan diungkit-ungkit. Memang ikhlas karena Allah. Ora usah disebut-sebut ke. Ini aku bersedekah di masjid 5 juta. Pakai musola 5 juta. Tidak usah disebutkan. Nanti timbul rasa pamer, ingin dipuja, bukan karena Allah. Ikhlas juga kita nak dijajaki, ya. Orang tahu sami kan, orang usah disebut bomo ya, itu ya Pak. Nah itu tidak usah diungkit-ungkit, disebut-sebutkan. Itu tidak mendapat pahala, hanya mendapat pujian dari orang lain. Masih semangat? Masih. Kita lanjutkan. Ya, perhatikan. Video di depan ini nanti diamati, diperhatikan, nanti membuat pertanyaan setelah melihat video ini. Ya, kita ke depan semua. Farah minta duit yang ada di atas meja ya. Iya, ambil aja. Jangan dipakai buat jajan sembarangan ya. Iya. Tapi ada saat dimana aku merasa lebih berharga dari saudara-saudaraku, lebih bernilai dari segala materi di dunia. Sebentar ya, Kek. Yaitu saat aku menghasilkan senyuman dari wajah mereka yang membutuhkan. Tadi sudah memperhatikan video tentang sedekah, kalian amati, cermati. Dari video tadi ada yang ditanyakan? Oh iya, silahkan Faro kalau tanya. Apakah menyingkirkan batu di tengah jalan merupakan sedekah, Pak? Ya, menyingkirkan batu, menyingkirkan duri di tengah jalan merupakan sedekah. Jangan kalian terus nanti temanmu lewat terus dasangi batu, didasangi duri, itu tidak boleh. Karena menyingkirkan batu di tengah jalan itu adalah sedekah. Perhatikan gambar ini tentang bentuk-bentuk sedekah. Tadi sudah dijelaskan. Ini sedekah bentuk apa? Harta. Ya, bentuk harta. Yang selanjutnya sedekah bentuk apa? Perbuatan. Selanjutnya ini ada gambar apa? Bentuk sedekah apa? Lisan, berbicara yang baik. Ya, terus selanjutnya ini sedekah bentuk apa? Pikiran. Ini ada gambar orang mengajar. Yang terakhir sedekah bentuk tenaga, kerja bakti di masjid, di musola, madrasah itu kerja apa? Sedekah bentuk tenaga. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, terima kasih. Sampai sini materi kita pagi ini bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan? Oh iya, silahkan Pak. Apakah boleh kita bersedekah dengan baju pakaian yang sudah tidak terpakai pada yang membutuhkan? Oh iya, terima kasih. Pertanyaan dari teman kita. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Nah, boleh kita bersedekah, mungkin punya pakaian yang masih bagus tapi kita tidak terpakai ya.
mungkin Uki punya pakaian di umur 5 tahun masih baik untuk diberikan kepada orang lain, itu juga boleh, daripada rusak di rumah, dimakan tikus dan lain sebagainya. Nah, itu kalau ada pakaian yang masih di rumah berikan pada yang membutuhkan, itu juga termasuk sedekah. Ada pertanyaan lain? Oh, tidak ada. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tugas kelompok. Saya bagi 4 kelompok. Nah, nanti diskusikan apa yang saya sampaikan. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti setelah itu, nanti depan untuk presentasikan. Ya, mulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis untuk mempresentasikan bagian dari kelompok kalian nanti maju ke depan. Terima kasih. Balik ke tempat. Kelompok 1 mempresentasikan tentang sedekah. Silakan dari kelompok 1. Baiklah, setiap bertemu orang lalu berjabat tangan dan senyum serta mengucapkan salam. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Laila? Coba jelaskan pendapatmu. Jawaban kami, itu adalah perbuatan terpuji yang dilakukan Laila telah melaksanakan salah satu sedekah perbuatan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dicoba. Selanjutnya kelompok 2. Ya, maju ke depan kelompok 2. Bukunya apa? Hasil diskusi kami mempresentasikan. Usman ingin bersedekah kepada sesamanya, namun Usman tidak memiliki kelebihan harta yang bisa disedekahkan. Dapatkah Usman bersedekah dengan harta? Bagaimana caranya? Jelaskan. Jawaban kami, Usman masih tetap bersedekah walaupun tidak punya harta. Usman tidak senyum pada orang yang dijumpai, menyingkirkan diri di jalan, mengucapkan kalimat-kalimat riba. Ya, terima kasih. Itu jawaban dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Dan kali ini ada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi permasalahan tentang sedekah. Silakan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 hasil diskusi kami adalah Zaid ingin bersedekah dengan sesama, namun Zaid tidak memiliki kelebihan harta yang bisa disedekahkan. Dapatkah ada sedekah selain harta? Bagaimana cara menjelaskan? Jawaban kami adalah kita bisa melakukan sedekah bukan hanya dengan harta atau materi, akan tetapi bisa dalam bentuk non materi seperti sedekah sikap berupa senyum, berkata sopan, sedekah pikirannya itu dengan mengajarkan kebaikan, sedekah bisa dengan berucap yang baik. Ya, terima kasih dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kembali ke tempat ya. Tadi sudah presentasikan teman-teman kalian dari kelompok 1 sampai 3. Dari presentasi teman-teman kalian ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan Anda yang keras. Sedekah yang pahalanya tetap mengalir disebut apa Pak? Oh iya, sedekah yang pahalanya mengalir itu adalah sedekah jariah ya. Kamu membantu di madrasah, di masjid, walaupun nanti sudah meninggal, itu kamu tetap mendapat kiriman pahala ya. Nah, itu sedekah jariah. Selanjutnya kita praktekkan ya sedekah harta. Di sini ada kotak infak, Senin bersedekah ya. Mungkin dari kalian masih ada sisa untuk
jajan tadi pagi dimasukkan kegiatannya untuk kembali manfaat kita semua. Silakan Ki kalau punya uang dilanjutkan temannya. Yang lain? Pak, dan 3. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita belajar tentang sedekah. Sampai sini pembelajaran kita pagi ini. Mungkin dapat kita simpulkan. Silakan Azza untuk menyimpulkan. Buka materi bentuknya berupa uang, makanan, dan pakaian. Ada yang lain mungkin? Sauki. Sedangkan sedekah non materi berupa tenaga, pikiran, dan senyuman. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Azza dan Sauki. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pagi ini, kita nyanyikan lagu bersama Yalau Waton. Bisa ya? Ya. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Yalawaton, yalawaton, yalawaton. Hubul waton minal iman. Walatakun minal iman. Inatu alal waton. Indonesia miladi. Anta ulmaru wa qoma. Kullu mayyatika yauma qami hayya qaimama. Ini materi kita pagi ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma Amin. jangan lupa nanti tugasnya, PR-nya dikerjakan, nanti saya kirim lewat WA kalian masing-masing di grup kelas 5 ya. Minggu depan dikerjakan ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi